Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh da'iyan ila Allahi wa ridwanih. Allahumma salli wa sallim ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa ikhwanih. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang sifatus sholatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah membahas tentang tata cara duduk di antara dua sujud. Dan malam ini kita akan pelajari tentang tata cara tasyahud, baik tasyahud awal maupun tasyahud akhir. Yang pertama, ada dua istilah yang sering digunakan untuk menyebut tasyahud ini. Yang pertama yaitu tasyahud, dan yang kedua tahiyat. Sehingga sering kita istilahkan tasyahud awal atau tasyahud akhir. Demikian pula biasa kita sebut dengan tahiyat awal atau tahiyat akhir. Kenapa dikatakan tasyahud? Kata tasyahud berasal dari kata tasyahhada yatasyahhadu tasyahhudan, yang berarti mengucapkan kalimat dua syahadat, yaitu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kenapa gerakan sholat ini dikatakan tasyahud? Karena dalam gerakan ini salah satu doa yang kita baca yaitu syahadatain tadi. Ketika kita melakukan tasyahud, di dalamnya kita membaca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sehingga gerakan saat kita membaca kalimat dua syahadatain ini namanya gerakan tasyahud. Yang kedua dikenal dengan istilah tahiyat, dan disebut gerakan tahiyat karena doa pertama yang kita baca diawali dengan bacaan at-tahiyatu lillah. Maka gerakan ini disebut dengan gerakan tahiyat. Apa makna tahiyat? Tahiyat itu maknanya penghormatan, penghargaan. Sebagaimana yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran, wa idza khuyyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Kalau kalian diberikan tahiyat, penghormatan, penghargaan, fahayyu bi ahsana minha, maka balaslah penghormatan tadi dengan penghormatan atau balasan yang lebih baik. Auruduha, atau balas dengan yang semisalnya. Dan termasuk penghormatan ini adalah memberi salam. Untuk itu nanti dalam bab memberi salam kita dianjurkan untuk membalas dengan jawaban yang sempurna. Misalnya kita dikasih salam oleh kawan kita, assalamualaikum Pak, assalamualaikum Bu, maka anjuran dalam Al-Quran kita jawab dengan jawaban yang sempurna, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 10 kebaikan dari masing-masing kalimat tadi. Waalaikumsalam berarti kita dapat 10 kebaikan. Warahmatullah kita tambah 10 kebaikan lagi. Wabarakatuh 10 kebaikan lagi. Maka kalau sempurna kita membalasnya, berapa kebaikan Bapak Ibu? 30 kebaikan. Termasuk kita yang memberi salam, karena memang ini satu penghormatan, doa yang baik, maka berilah salam itu yang sempurna.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jamaah dirahmati Allah, di dalam hukum fikih itu bahwa apa yang tertulis sama dengan yang terucap. Jadi apa yang kita lafadzkan ini hukumnya sama dengan yang tertulis. Contoh nih, dalam bab masalah cerai, dalam bab pernikahan. Kalau ada seorang suami mengucapkan cerai kepada istri, jatuh atau tidak talaknya Bapak Ibu? Jatuh. Sebagaimana juga kalau ada seorang suami misalnya meng-SMS istrinya. Seorang suami misalnya meng-SMS istrinya, ngirim pesan ke istrinya melalui HP-nya. Bu, kamu saya cerai. Terjadi cerai atau tidak? Tidak. Karena tadi apa yang dilisankan secara hukum sama dengan yang tertulis. Maka kalau HP ini sampai ke istri, dibaca sampai istri, dan istri mengetahui bahwa suaminya menceraikannya dalam bentuk tulisan, maka ini juga dihukumi sama dengan ucapan. Karena dia yang nulis. Nah, sehingga kalau sudah dipastikan ya bahwa memang yang nulis ini adalah murni suaminya, dan nanti ada niat memang suaminya untuk menceraikan istri, maka jatuh talaknya, jatuh cerainya. Jatuh cerainya karena hukum terlisan, hukum yang dilafadzkan itu sama dengan yang ditulis. Nah, makanya perlu hati-hati, jangan sampai kemudian ini tertulis ke HP istrinya, kemudian nanti dibaca jatuh cerainya. Meskipun misalnya bercanda, maka nikah, cerai, rujuk itu nggak boleh dibuat candaan, nggak boleh dibuat guyon, ya. Nabi mengatakan salah satu jidduhunna jiddun wa asluhunna jiddun. 3 perkara yang seriusnya itu dihukumi serius, bercandanya juga tetap dihukumi serius. Seriusnya dihukumi sah, bercandanya juga dihukumi sah. 3 itu nikah, cerai sama rujuk. Maka kalau orang mencerai, iseng-iseng nyerai istrinya itu terjadi sah gitu ya. Apa yang terlisankan sama dengan yang ditulis. Untuk itu Bapak Ibu, mohon maaf karena ini hukumnya sama. Kalau kita nulis Assalamualaikum itu jangan disingkat ASWRWB ya. Kan biasanya kan gitu kalau tulis yang lengkap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena ini pahala. Sebagaimana yang kita ucapkan 1 kalimat dapat 10 kebaikan, maka yang kita tulis dengan ucapan yang sempurna itu juga dapat pahala yang sempurna. Untuk itu nanti baik memberi salam maupun menjawab salam di dalam tulisan, di HP, di WA dan seterusnya, jawab dengan yang lengkap. Nanti kalau dikasih ucapan salam kok cuma singkatan, jawabannya juga singkatan biasanya was, WR, WB ya. Nah ini jadi singkatan semua jadinya. Ya sesuai dengan hurufnya tadi bukan ya. Artinya kalau dibalas sempurna itu 10, bahkan sampai 30 kebaikan. Lah kalau was, WR, WB itu nggak dapat apa-apa nanti jadi. Atau kalau dapat ganjaran ya paling berapa gitu kan. Nah untuk itu kita sempurnakan. Termasuk ngapunten nggih Bapak Ibu, nulis sallallahu alaihi wasallam, subhanahu wa ta'ala, kalau kita sandingkan dengan lafzul jalalah itu ngapunten kita tulis yang lengkap. Allah subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang disingkat nggih. Napa biasanya kalau Allah SWT gitu kan. Nabi Muhammad SAW. Nah ini kalau orang nggak bisa baca Nabi Muhammad SAW jadinya gitu ya. Maka kita tulis yang lengkap. Sebagaimana tulisan yang lainnya kita tulis lengkap kok. Masa Nabi Muhammad kita tulis singkatan? Ya kan? Nabi Muhammad dalam. Ya, makanya kita tidak nyontoh yang jelek gitu ya. Maka kita ambil kita lakukan yang baik. Ya. Nah,
Tapi insya Allah gampang ya, kalau beberapa di tulisan HP itu kan sudah apa istilahnya gitu, tipu atau apa yang langsung kalau kita ketik sedikit nanti langsung muncul. Maka yang lebih utama kita sempurnakan. Karena tadi ini wa idza khuyyitum faqayyu bi aksana minha aw rudduha. Jadi kalau kita diberi salam maka jawab dengan yang sempurna. Tulisan juga demikian, berlaku hukum yang sama. Nah, jamaah dirahmati Allah, terkait dengan salam ini, memberi salam itu hukumnya sunnah, menjawab salam hukumnya wajib. Nah, ini dalam hukum inilah ya, dalam hukum salam ini tentu memberi salam yang hukumnya sunnah itu lebih afdol dibandingkan dengan menjawab salam yang hukumnya wajib. Karena nggak mungkin kita menjawab salam kalau ada orang yang memberi salam. Nah, dalam hal ini tadi hukum sunnah lebih afdal daripada yang wajib. Sehingga kata tahiyat maknanya penghormatan atau penghargaan. Ya. Kemudian kata tahiyat atau gerakan tahiyat disebut tahiyat karena tadi di awal doanya kita membaca doa at-tahiyatu lillah wassalawatu watthayyibatu lillah dan seterusnya. Dulu ini ceritanya pada saat Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan Isra Mi'raj, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala di Sidratul Muntaha sendirian. Nabi tidak ditemani malaikat Jibril, maka yang mengawali percakapan itu Nabi. Nabi mengatakan at-tahiyatu lillah wassalawatu watthayibat, ya, segala penghormatan, segala penghargaan, segala yang baik, segala keselamatan, segala kebaikan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menjawab, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Gitu kan? Semoga keselamatan atas engkau wahai Nabi, ya, semoga kebaikan, semoga sholawat juga atas engkau wahai Nabi. Maka ini berasal, doa-doa tadi itu dahulu berasal dari dialog Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Allah Subhanahu Wa Taala pada saat peristiwa Mi'rajnya Nabi ketemu Allah di Sidratul Muntaha. Maka boleh kita katakan tasyahud, boleh kita sebut dengan istilah tahiyat. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, bagaimana tata cara kita melakukan duduk tasyahud? Ada dua tasyahud, tasyahud awal dan tasyahud akhir. Tasyahud awal hukumnya wajib di dalam sholat. Ya. Untuk itu bagi orang yang meninggalkan tasyahud awal karena lupa, maka di akhir sholatnya wajib melakukan sujud sahwi. Karena dia meninggalkan salah satu yang wajib dalam sholat. Dia meninggalkan rukun di dalam sholat. Sehingga Bapak Ibu mohon maaf ya, nanti kalau misalnya kita pas sholat berjamaah di sholat-sholat yang lebih dari 2 rakaatnya, sholat maghrib, sholat isya, duhur, asar misalnya. Waktu kita sholat berjamaah, misalnya seorang imam sudah dapat 2 rakaat, tiba-tiba langsung berdiri imam ini tidak at-tahiyat awal. Misalnya kondisi yang pertama, imam ketika selesai rakaat yang kedua itu, kemudian kita lihat sebagai makmum ini bangkit dari duduknya tadi, atau dari sujud langsung bangkit. Kemudian belum sempurna berdirinya, kita ingatkan sebagai makmum, kita membaca subhanallah. Belum sempurna duduknya imam, belum sempurna berdirinya imam ini, kemudian duduk kembali melakukan duduk at-tahiyat awal. Kira-kira imam atau kondisi sholat berjamaah seperti ini, apakah nanti diwajibkan imam ini memimpin sujud sahwi dalam kondisi, dan jadi dia lupa, imam ini kan lupa, belum sempurna berdirinya, sudah diingatkan oleh makmumnya subhanallah, kemudian duduk kembali. Apakah nanti diwajibkan sujud sahwi di akhir sholatnya? Tidak, karena pada dasarnya berdirinya belum sempurna, sehingga ketika dia duduk maka masih dihukumi melakukan melakukan tahiyat awal. Kemudian kondisi yang kedua, misalnya imam lupa setelah dapat 2 rakaat yang mestinya tahiyat awal, kemudian langsung berdiri. Padahal makmum sudah mengingatkan subhanallah, masih lanjut saja, subhanallah masih lanjut. Akhirnya enggak duduk imam ini.
tetap lanjut berdiri. Apa yang dilakukan oleh makmum? Nah, yang tepat adalah mengikuti imam. Mengikuti imam. Kalau imam sudah berdiri tegak, berdiri lurus ya, sempurna berdirinya, maka makmum wajib mengikuti imam. Enggak boleh terus imam diingatkan loh enggak. Ya. Terus ya. Nanti terus apa ya? Ngedumel bahasanya. Oh, imam kok diingatnya enggak lanjut apa? Enggak ini. Nah, enggak boleh ya. Jadi kalau imam sudah posisinya sudah sempurna berdiri, enggak apa-apa, ikut aja imam. Ikut imam. Dan enggak boleh imamnya lupa at-tahiyat awal sendiri. Enggak boleh. Kenapa? Karena ketika salat berjamaah tentu imam menjadi acuan. Innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Imam itu dijadikan imam untuk diikuti. Nah, apa fungsinya sholat jamaah? Imam berdiri karena lupa, terus makmumnya merasa pintar, terus at-tahiyat awal sendiri. Nggak boleh ya. Maka ikut imam. Nah, karena tahiyat awal ini hukumnya wajib, merupakan rukun di dalam sholat, kewajiban imam nanti di akhir sholatnya memimpin namanya sujud sahwi. Sebelum salam, setelah tahiyat akhir nanti memimpin yang namanya sujud sahwi, sujud 2 kali. Insyaallah nanti kita bahas di lain waktu tentang sujud sahwi. Sebelum salam kemudian melakukan sujud sahwi. Sujud sahwi ini fungsinya untuk menggantikan rukun yang terlupakan tidak dikerjakan dalam sholat. Cukup dengan sujud sahwi ini sudah menjadi pengganti tahiyat awal yang ditinggalkan atau karena lupa tadi. Sehingga tadi tahiyat awal ini hukumnya wajib. Kalau orang sholat yang lebih rakaatnya dari 2 rakaat tidak melakukan tahiyat awal, apalagi dengan sengaja, tidak sah sholatnya, batal sholatnya. Kemudian tata cara duduk tasyahud awal itu menggunakan duduk iftirash, sebagaimana duduk di antara 2 sujud. Sebagaimana dalil dari hadis Abu Humaid As-Sa'di radhiyallahu anhu, beliau berkata, fa idza jalasa fi ruk'ataini jalasa ala rijlihil yusra. Disampaikan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau kalau sholat dan sudah mendapatkan 2 rakaat dalam sholat yang lebih dari 2 rakaat, jalasa ala rijlihil yusra wa nasabal yumna, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk di atas kaki sebelah kiri beliau dan menegakkan kaki sebelah kanan. Ini namanya duduk iftirash. Kata iftirash maknanya membentang. Karena kita membentangkan kaki kiri kita untuk kita duduki. Adapun kaki kanan kita tegakkan, kita hadapkan jari-jarinya ke arah kiblat. Maka ini duduk iftirash namanya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika at-tahiyat awal setelah dapat 2 rakaat beliau duduk dengan cara iftirash. Wa idza jalasa fi rak'ah al-akhirah qaddama rijlahul yusra wa nasabal ukhra wa qa'ada ala maq'adihi. Adapun kalau sudah at-tahiyat akhir di rakaat akhir, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk dengan cara mengeluarkan kaki kiri beliau. Maknanya kaki kiri ini kemudian tidak diduduki tapi dimasukkan ke kaki sebelah kanan. Kemudian wa nasabal ukhra, adapun yang kaki sebelah kanan Nabi tegakkan. Nah, duduk inilah yang nanti dikenal dengan duduk tawarruk. Napa? Tawarruk. Jadi ada 2 model duduk di dalam sholat. Yang pertama duduk iftirash yang kita gunakan untuk duduk di antara 2 sujud dan duduk at-tahiyat awal. Kemudian yang kedua namanya duduk tawarruk yang kita gunakan untuk at-tahiyat akhir. Kemudian tentang at-tahiyat akhir, ini juga sama, hukumnya wajib, termasuk rukun di dalam sholat. Untuk itu kalau misalnya seseorang sholat tanpa at-tahiyat akhir, maka tidak sah sholatnya. Dia dikatakan batal sholatnya dan dia harus mengulang. Kalau dia lupa tidak mengerjakan at-tahiyat akhir, karena ini rukun atau wajib di dalam sholat, maka kewajibannya adalah melakukan sujud sahwi. Dan at-tahiyat akhir tadi dilakukan dengan cara duduk tawarruk. Nah,
Sekarang jemaah dirahmati Allah, mungkin mohon maaf pernah kita menjumpai ada misalnya jamaah ada seseorang yang waktu sholat 2 rakaat, misalnya sholat subuh atau sholat sunnah, kemudian at-tahiyat akhirnya itu pakai duduk iftirash. Nah, pirsa atau bukan? Nah, lihat ya. Apa hukumnya? Apakah boleh kalau kita sholat 2 rakaat kemudian duduk at-tahiyat akhirnya itu pakai duduk iftirash sebagaimana duduk at-tahiyat awal? Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Nah, dalam hal ini tentu nanti juga para ulama beda pendapat tentang apakah dibolehkan dalam sholat 2 rakaat at-tahiyat akhirnya pakai duduk iftirash. Nanti para ulama beda pendapat. Ada yang berpendapat dibolehkan karena berdasarkan sifat sholat Nabi sendiri. Jadi di awal perintah menjalankan sholat, dahulu semua sholat itu rakaatnya hanya 2. Awal-awal sholat, perintah sholat, setelah Nabi dapat perintah Isra Mi'raj itu, kemudian Nabi menjalankan sholat, semuanya awalnya dulu rakaatnya adalah 2 rakaat. Subuh 2 rakaat, duhur, asar, maghrib, isya semuanya 2 rakaat. Kemudian seiring berjalannya waktu ditambahlah jumlah rakaatnya. Duhur, asar, isya jadi 4 rakaat, maghrib tambah 1 rakaat, sehingga ditambah. Nah, untuk itu nanti kalau kita membahas atau mempelajari bab tentang sholat qashar, meringkas jumlah rakaat sholat itu, yang benar sholat qashar itu mengurangi jumlah rakaat atau mengembalikan rakaat sebagaimana asalnya. Nah, kemudian kalau kita sholat qashar itu kan yang awalnya 4 jadi 2, yang awalnya 3 ya 3, nggak ada 1,5, nggak ada ya. Nah, ini yang lebih tepat untuk mengistilahkan tadi, yang lebih tepat mengurangi jumlah rakaat atau mengembalikan sebagaimana rakaat awal-awal sholat dulu. Maka para ulama menyampaikan yang lebih tepat sholat qashar itu adalah mengembalikan jumlah rakaat sebagaimana dulu awal syariat sholat. Karena memang awalnya semuanya dulu 2 rakaat semua. Nah, demikian pula tata cara duduk at-tahiyat akhir itu juga awalnya semuanya menggunakan iftirash, duduk seperti duduk at-tahiyat awal. Jadi selama ada perintah sholat sampai nanti di akhir hayat Nabi, sebelum Nabi meninggal itu, Nabi itu kalau sholat at-tahiyat akhirnya pakai duduk iftirash. Pada akhir hidup Nabi barulah turun perintah tata cara duduk tawarruk, yang harus menggeser kaki masuk ke kaki kanan itu. Sehingga para ulama berdalil berarti Nabi dalam kehidupan beliau selama sholatnya itu lebih panjang pakai tata cara duduk iftirash di tahiyat akhirnya dibandingkan dengan duduk tawarruk. Karena duduk tawarruk itu dilakukan oleh Nabi di akhir hayat beliau saja. Untuk itulah wallahu a'lam ada yang berdalil dengan sejarah sholat ini berarti boleh. Karena memang sepanjang sholat Nabi itu lebih banyak at-tahiyat akhirnya pakai duduk iftirash. Adapun duduk tawarruk itu hanya sebentar saja, di akhir hayat Nabi saja Nabi melakukannya. Ini pendapat yang pertama. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan bahwa kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menutup tata cara sholatnya di akhir hayat beliau dengan tata cara tawarruk di akhir sholat atau di tahiyat akhir, berarti ini sudah menjadi tata cara final. Sebagaimana Nabi sampaikan, "Shollu kama ra'aitumuni usolli", sholatlah kalian sebagaimana aku sholat, berarti persis terakhir sebagaimana Nabi ajarkan, berarti tata cara itu yang kita ambil. Terlepas bahwa duduk tawarruk ini hanya sebentar saja Nabi melakukannya, tapi kan ditutup dengan tata cara ini. Ibaratnya yang sudah-sudah itu ibaratnya diganti dengan tata cara yang baru, direvisi dengan cara yang baru. Dan ini termasuk pendapat dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i. Mazhab Syafi'i yang mengatakan
bahwasanya lamanya tata cara duduk Nabi dengan duduk iftiros itu bukan menjadi dalil, tapi cara Nabi terakhir itulah yang menjadi hujjah, yang menjadi tata cara penutup tentang cara sholatnya Nabi. Berarti mestinya setiap duduk at-tahiyat akhir kita pakai duduk tawarruk. Bahwa alam ini lebih kuat secara pendapat. Untuk itu zaman rahmati Allah, wa alam yang lebih tepat at-tahiyat akhir itu kita pakai duduk tawarruk. Adapun kalau misalnya ada yang pakai duduk iftiros, tentu ini juga ada dalilnya. Ya kita juga tidak menyalahkan karena juga punya landasan dalil. Kemudian jamaah rahmati Allah, berikutnya tentang posisi tangan ketika kita melakukan duduk tasyahud atau melakukan tasyahud. Ketika kita duduk tasyahud, tangan kita ini berada di atas paha atau juga boleh di atas lutut. Yang kanan ada di lutut kanan, yang kiri ada di lutut kiri. Gak boleh terus nyamping gini ya. Nah, ini berarti kreatif ini orangnya kalau gini. Yang kanannya di lutut kanan, yang kiri di lutut kiri. Kemudian nanti juga ada perintah untuk melakukan isyarat dengan jari telunjuk. Sebagaimana dalam satu riwayat hadis disampaikan, hadis dalam riwayat Imam Muslim, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qa'ada fit tasyahhud wada'a yadahul yusra ala rukbatihil yusra wa wada'a yadahul yumna ala rukbatihil yumna. Disampaikan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau beliau duduk tasyahud, maka Nabi meletakkan tangan kirinya di atas lutut kiri, tangan kanan di atas lutut kanan. Wa aqada salasatan wa khamsin wa asyara bisababah. Maka dengan tangan kanan Nabi ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian membentuk jarinya menjadi angka salasatan wa khamsin, 53. Nabi sallallahu alaihi wasallam membentuk angka 53. Wa asyara bisababah. Lebih dijelaskan lagi bagaimana membentuk angka 53 itu. Nabi menunjukkan atau berisyarat dengan telunjuknya ke arah kiblat. Ngapunten nggih Bapak Ibu, kalau tidak ada tambahan hadis wa asyara bisababah dan Nabi menunjuk atau mengisyaratkan jari telunjuknya ke arah kiblat, kira-kira gimana kita membentuk tangan-tangan kita ini sampai menyerupai angka 53? Gimana kira-kira? 53. Gimana cara membentuk angka 53 dengan jari? Nah, pinten? 150. Ribuan. Nah, karena ada isyarat ya, wa asyara bisababah. Nabi mengisyaratkan telunjuknya ke arah kiblat, berarti juting bahasa kita. Ya. Kemudian nanti dalam hadis yang lain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membuat lingkaran. Jadi kuncinya di dua ini. Nabi membuat satu bulatan di jari dengan menggabungkan jari jempol dengan jari tengah. Nanti gabungkan dan jari telunjuknya ini kemudian menghadap ke arah kiblat. Sekarang Bapak Ibu, di mana angka 53-nya kalau posisi tangan kita kayak gini? Ini buat bedek-bedekan ya. Di mana angka 53-nya? Nah, di sini Bapak Ibu, kalau kita miringkan gini, ngapunten, ini kan bulat ini kan 5 ya. Bulat ini kan 5. Tangan kita ini lurus ke atas, kemudian ada rengget-renggetnya ini. Ini dalam bahasa Arab ini kan angka 3. Irsa nggih? Nah, makanya kemudian dikatakan wa aqada salasatan wa khamsin, ya. Nabi membentukkan jarinya dengan angka 53. Nah, gitu nggih. Jadi ini bulat ini 5, kemudian lurus dari bawah ke atas sampai renggetnya 2, ini berarti ini angka 3, 53. 53 Arab
Arab ya, bukan angka Indonesia, bukan. Angka Arab ini. Nah, karena dulu kan pakai bahasa Arab, jadi pakainya angka Arab. Gitu. Nah, ini yang kita bahas nanti Bu. Nanti kita bahas ya. Apa hukumnya kemudian kita menggerakkan jari? Berarti nanti di dalam tasyahud ini kita disunahkan untuk mengisyaratkan atau berisyarat dengan jari telunjuk yang tadi menyerupai angka 53. Sekarang Bapak Ibu, kapan kita mulai menunjuk seperti ini, memberikan isyarat ini? Ketika kita melakukan duduk tasyahud itu kan kita baca doa kan. Nah, kapan kita memulai melakukan isyarat ini, menggerakkan tangan untuk mengisyaratkan telunjuk ini? Juting itu kapan? Maka dalam hal ini para ulama beda pendapat. Di kalangan ulama Hanafiyah, mazhab Imam Abu Hanifah mengatakan bahwasanya memulai juting itu ketika sudah kita memulai mengucapkan lafaz la ilaha illallah. Sehingga kalau waktu kita at-tahiyatulillah itu dalam kondisi masih enggak juting gitu kan. Tapi waktu kita membaca tasyahud asyhadu alla ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, inilah kemudian kita mulai juting tadi. Ini dalam mazhab Imam Abu Hanifah. Kemudian dalam mazhab Imam Malik, para ulama Malikiyah mengatakan bahwa tasyahud, waktu kita tasyahud dan kemudian mengisyaratkan tangan, itu mulai doa dari awal, at-tahiyatulillah wassalawatu wathayyibat dan seterusnya itu ya, sampai nanti kita akhir, maka seterusnya kita melakukan isyarat ini. Ini dalam mazhab Imam Malik. Dalam mazhab Imam Syafi'i, juting itu dimulai dari mengucapkan lafaz illallah, asyhadu alla ilaha illallah. Nah, mulai illallahnya inilah kita mulai juting ini. Termasuk nanti dalam mazhab Imam Abu Hanifah, mazhab Hanabilah, mazhab Imam Ahmad bin Hambal, mulai jutingnya pada saat kita menyebut lafzul jalalah illallah. Allahnya ini kemudian kita sebut, kemudian kita mulai juting. Wa alam ya, di antara pendapat-pendapat ini tentu yang lebih aman adalah pendapat Imam Malik. Jadi mulai dari awal kita mulai tahiyat itu, sebelum kita mulai doa itu sudah isyarat dulu, juting dulu, terus sampai nanti akhir, barulah kemudian kita tutup kembali, baik itu kemudian tahiyat awal maupun tahiyat akhir. Maka utamanya kita baca doa itu sudah dalam kondisi tangan kita sudah berisyarat, sebagaimana mazhab di kalangan mazhab Malikiyah. Meskipun nanti kalau misalnya ada yang memilih, kok saya lebih cenderung ketika bersyahadat baru juting, ya ini enggak apa-apa. Berarti di kalangan ulama Hanafiyah memang seperti itu pendapatnya, boleh gitu ya. Nah, kira-kira Bapak Ibu lebih sering pakai yang mana dalam hal ini? Yang dari awal ya? Dalam tasyahud ya? Ya, umumnya yang dari awal, dan ini juga dibolehkan. Nah, sekarang kita akan lanjutkan tadi, apa hukumnya menggerakkan jari pada saat tasyahud? Ya kan? Mungkin juga pernah kita lihat ya, ketika tasyahud menggerakkan jari bisa atas bawah atau mungkin kiri kanan, samping kanan. Sudah ada gini. Sebentar ya. Yang ini ya. Nah, iya. Ini kenapa kok ada beda pendapat terkait dengan ketika ngancung itu, apakah digerak-gerakkan terus atau cukup sekali saja? Karena beda pendapatnya karena ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kurang lebih gini. Setelah panjang hadis itu menceritakan tentang tata cara duduk tasyahud Nabi, kemudian dikatakan wahalla qatan summa rafa isbahu faraaituhu yuharrikuha yad'u biha. Hadis ini diceritakan dari sahabat Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu, menceritakan duduk tasyahudnya Nabi. Jadi sahabat Wa'il bin Hujr ini bercerita, saya melihat duduk tasyahudnya Nabi, kemudian saya melihat Nabi itu halaqa qilqatan. Nabi membuat lingkaran tadi, lingkaran yang tadi 53 tadi.
Summa rafa isbahu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat jari-jari beliau, mengangkat jarinya. Fara'aitu yuharrikuha. Di sini sumber perbedaan pendapatnya. Dan saya melihat Nabi yuharrik. Yuharrik itu maknanya menggerakkan tangan. Saya melihat Nabi menggerakkan tangannya, yad'uha atau yad'u biha. Nah, kemudian Nabi berdoa dalam kondisi seperti itu. Nah, para ulama berbeda pendapat menafsirkan kalimat yuharrikuha, menggerakkan tangan. Bagi yang berpendapat bahwa gerakan juting itu kan juga sudah yuharrik, itu kan juga sudah menggerakkan. Ikan kita awalnya gini kan Bapak Ibu, kan tenang seperti ini. Kemudian kita menggerakkan tangan kita, ini kan juga maknanya sudah yuharrik, sudah menggerakkan tangan. Kemudian berarti yuharrik itu tidak harus terus gerak, karena kalau kita sudah gerakkan berarti kita sudah sebagaimana Nabi lakukan, Nabi menggerakkan tangannya. Kemudian ada yang menafsirkan kata yuharrik itu berarti menggerakkannya tidak sekali tapi berkali-kali. Yuharrikuha itu berarti berkali-kali gerakannya. Maka sumber yang menjadi pembeda antara dua cara tadi adalah kata yuharrik dalam hadis ini. Nah, kira-kira wallahu a'lam, memang dua-duanya boleh ya Bapak Ibu, boleh. Mau sekali juga boleh, mau sering digerakkan juga boleh. Tapi kan kita mengambil pendapat mana yang lebih kuat di antara dua pendapat itu. Wallahu a'lam, yang menggerakkan jari hanya sekali, wallahu a'lam, ini jauh lebih kuat secara pendapat. Kenapa? Yang pertama, karena kata yuharrik itu kan satu akar kata atau satu bentuk wazan yang sama dengan kata yukabbir. Kata yukabbir itu kan bertakbir. Kenapa kok yukabbir hanya sekali, tapi yuharrik kok berkali-kali? Kan gitu kan? Kata kabbaro yukabbir itu kan bertakbir. Ngapunten, kalau kita sholat apakah bertakbir terus Allahu Akbar? Allahu Akbar kan? Cuma Allahu Akbar kita baca iftitah. Apakah setiap selama kita baca iftitah terus takbir terus kan enggak? Berarti cuma sekali. Untuk itu kata yuharrik di dalam ayat hadis ini berarti maknanya hanya sekali. Gitu kan? Ini yang pertama. Yang kedua, kalau kita menggunakan gerakan hanya sekali, itu berarti kita terbebas dari perbedaan cara yang lain. Coba ngapunten. Yang berpendapat bahwa yuharrik menggerakkan, itu kan nanti cara menggerakkannya juga beda-beda kan? Ngapunten, ada yang atas bawah. Terus nopo malih? Samping kiri kanan. Ada. Yang bulat-bulat gini juga ada. Ada atau tidak? Ngapunten, saya pernah dengar juga ada katanya yang gerakannya itu menggunakan atau menyerupai lafzul jalalah, alif, lam, ha gitu kan. Wallahu a'lam ya. Berarti cara yang satu yang tidak menimbulkan banyak perdebatan tentang cara yang lain itu jauh lebih aman untuk diamalkan daripada menggunakan cara menggerak-gerakkan yang juga ada beda pendapat yang lain. Wallahu a'lam ya. Untuk itu ada yang lebih menguatkan bahwa sekali menggerakkan itu jauh lebih afdol. Meskipun nanti kalau menggerakkan terus juga hukumnya boleh. Orang tua itu pikir sendiri lah karena jadinya. Oh gitu kan. Kalau itu berarti beda ya. Beda sebab berarti kayak. Oke, ngatan nggih. Untuk ya. Oke. Nggih, Bapak Ibu ngapunten niki sampun isya nggih. Dipun cekapriyen nggih. Atau ada yang ditanyakan mungkin? Di waktunya sudah isya. Nggih. Nggih. Ada pertanyaan. Ada pertanyaan nggih. Sedikit ya. Oke, nggih. Mau dijelaskan begini, Pak. Ketika imam itu baca salam, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Makmum nggak menjawab. Waalaikumsalam. Iya. Itu yang pertama. Yang kedua itu bagaimana kalau tadi imam itu lupa tidak awal itu, kemudian terlanjur salam. Bagaimana cara sujud tahiyat? Iya. Nggih. Nggih, jadi Bapak Ibu ngeten nggih, di dalam hukum itu selalu ada namanya pengecualian. Jadi ada semua dalam hukum itu mesti ada pengecualian. Oke, ini berlaku untuk semua.
Nah, jadi hukum itu kalau dalam kondisi normal berarti berlaku hukum normal. Tapi nanti ada pengecualian. Ngapunten, misalnya gibah, gosip, ngomongin orang itu boleh nggak Bapak Ibu? Nggak boleh. Tapi ada nggak gibah atau gosip yang halal? Ada atau tidak? Ada. Berarti ada pengecualian. Jadi ada gibah yang halal itu ada nanti. Berarti ada pengecualian. Nah, termasuk dalam bab salam ini juga ada pengecualian, ya. Jadi ada yang salam yang wajib dijawab, ada salam yang bahkan nggak wajib dijawab, bahkan nggak boleh dijawab. Yang pertama dalam sholat tadi. Jadi salam dalam sholat, assalamualaikum, assalamualaikum itu ini isyarat bahwa sholat berakhir, bukan untuk kemudian dijawab. Maka ini berlaku pengecualian tadi. Yang kedua Bapak Ibu, salam yang nggak wajib dijawab itu salam di kuburan. Ngapunten kalau kita ziarah kubur, itu kan nanti kita disunahkan untuk mengucapkan salam, ya kan? Assalamualaikum ya ahlal diyar, assalamualaikum ya ahlal kubur, wa inna insyaallahu lahiqun. Apa kita berharap terus jawab sama salam ini? Ya tambah lari nanti kan. Nah, jadi memang ada salam yang tidak wajib dijawab gitu ya. Di antaranya tadi gitu. Nah, ini pengecualian tadi. Nah, kemudian yang kedua tentang bagaimana kalau tidak melakukan at-tahiyat awal atau at-tahiyat akhir tiba-tiba sudah salam. Maka nanti tetap melakukan sujud sahwi. Kalau dia sudah salam, ada dua kemungkinan ya Bapak Ibu. Yang pertama, ketika dia meninggalkan rukun dalam sholat, entah itu tahiyat, entah itu al-fatihah atau yang lain, dia tinggalkan rukunnya dan dia sudah salam. Yang pertama, kalau dia masih punya wudu, maka dia cukup melakukan sujud sahwi. Bagaimana caranya? Yaitu langsung sujud sahwi selesai 2 kali, kemudian dia ada yang mengatakan nanti sudah sujud sahwi saja, nggak usah pakai salam. Sujud sahwi ini yang sudah menjadi pengganti, niat kita untuk menjadi pengganti rukun yang sudah kita tinggalkan tadi. Ini kalau dalam kondisi dalam kondisi masih ada wudu. Tapi kalau kita lupa waktu lupa tidak melakukan rukun dalam sholat, tiba-tiba kita ingat dalam kondisi sudah tidak ada wudu, sudah batal wudu kita, maka kita diwajibkan untuk mengulangi sholat karena sudah batal. Nah, untuk itu nanti kita lihat kondisi kita ini masih ada wudu setelah sholat tadi atau sudah tidak ada wudu. Kalau sudah batal wudunya berarti lebih baik kita mengulangi sholat kita karena kita tidak melakukan rukun di dalam sholat. Mengatakan cukup riin tentang tasawuf ini Bapak Ibu, nanti bisa dipelajari kembali tentang doa-doanya ya, kemudian nanti tahiyat awal atau tahiyat akhir doanya seperti apa insyaallah. Waalaikumsalam. Ini namanya nanti sujud tilawah. Nah, sujud tilawah ini hukumnya sunnah bagi orang yang membacanya atau bagi orang yang mendengarkannya. Meskipun kita nggak membaca, ya, tapi kita mendengarkan ada bacaan Al-Quran yang di dalamnya ada sujud, ada ayat-ayat sajadah, maka kita disunahkan. Nanti namanya sujud tilawah. Termasuk nanti di dalam sholat. Kalau misalnya pas imam membaca ayat-ayat sajadah, ini juga dianjurkan dalam sholat untuk melakukan sujud tilawah. Ada tentunya sendiri, ada caranya, dan ada ketentuan yang kemudian nanti mengikat di sujud tilawah ini. Mekaten mungkin ini yang bisa disampaikan, semoga manfaat dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memanjangkan usia kita sampai ketemu bulan Ramadan karena sebentar lagi sudah datang bulan Ramadan. Wa a'lam bisawab, subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu ala sayyidina Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.